Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Veriska Tiara Depani, peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil rancangan aktualisasi saya dengan judul Pembuatan Video Pembelajaran untuk Optimalisasi Media Pembelajaran pada Mata Kuliah Praktikum Desain dan Pemrograman Web di jurusan Manajemen Informatika. Namun, sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan perkenalan singkat. Nama saya Veriska Tiara Depani. Untuk latar belakang pendidikan, S1 saya di Universitas Sriwijaya dan saya mengambil jurusan Sistem Informasi. Lalu saya melanjutkan S2 saya di Universitas Indonesia dengan jurusan Teknologi Informasi. Pekerjaan saya yaitu asisten ahli dosen di instansi Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Manajemen Informatika. Terkait tugas dan fungsi dosen, itu ada 3. Yang pertama yaitu pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Baik, terkait pelaksanaan pendidikan, ada banyak kegiatan di dalamnya. Yang pertama, melaksanakan perkuliahan, tutorial, dan membimbing, kemudian membimbing seminar, membimbing KKN, praktek kerja, dan lain sebagainya. Dan yang saya garis bawahi di laporan aktualisasi ini adalah mengembangkan bahan kuliah seperti buku, modul, petunjuk praktikum, alat bantu, dan tutorial. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visi dan tujuan dari tempat saya bekerja, yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya. Jadi visi dari Politeknik Negeri Sriwijaya adalah menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka. Dengan ada 5 tujuan, yang mana untuk laporan aktualisasi ini berkaitan erat dengan tujuan Politeknik Negeri Sriwijaya, yaitu meningkatnya lulusan yang berkualitas. Yang mana ketika uh, terjadi atau ketika terwujudnya lulusan yang berkualitas, maka visi Politeknik Negeri Sriwijaya untuk menjadi lembaga pendidikan vokasi yang unggul dan terkemuka juga bisa terwujud. Selanjutnya, kita masuk ke identifikasi isu. Beberapa isu muncul berdasarkan pengamatan selama menjalani kegiatan CPNS di program studi manajemen informatika Politeknik Negeri Sriwijaya. Ada 4 isu yang saya temukan. Yang pertama, belum optimalnya media pembelajaran pada mata kuliah praktikum desain dan pemrograman web. Jadi kondisi saat ini, proses pembelajaran dilakukan secara daring, termasuk mata kuliah praktikum desain dan pemrograman berbasis web. Dosen mengalami kesulitan untuk menjelaskan secara detail karena terbatas waktu dan jarak. Dosen memberikan instruksi kepada mahasiswa untuk mengikuti langkah demi langkah dalam melakukan praktikum desain dan pemrograman web sesuai modul yang ada. Namun, hal tersebut dinilai kurang efektif karena ketika salah satu mahasiswa berhasil melakukan pemrograman, belum tentu mahasiswa yang lain itu berhasil melakukannya dikarenakan alasan dari kompetensi mahasiswa yang berbeda atau perangkat yang digunakan juga berbeda. Hal tersebut bisa membuat durasi pembelajaran menjadi lebih lama dan mengganggu jadwal perkuliahan selanjutnya. Selain itu, kondisi tersebut juga membuat materi yang seharusnya tersampaikan secara utuh menjadi terhambat sehingga menyebabkan minimnya pengetahuan mahasiswa. Yang kedua, data alumni yang belum terdata secara lengkap. Jadi, data alumni pada program studi belum terdata secara lengkap karena keterbatasan sumber daya manusia di manajemen informatika sehingga belum ada penanggung jawab khusus untuk mengelola data alumni. Yang ketiga, modul pembelajaran belum dikelola dalam satu basis data. Jadi modul pembelajaran itu belum dikelola secara terkomputerisasi sehingga menyebabkan kesulitan dalam proses pencariannya, minimnya informasi terkait penyusunan modul, tanggal pembuatan, dan hal-hal lainnya. Kemudian yang keempat yaitu pemanfaatan pengelolaan sistem jurnal elektronik program studi manajemen informatika belum optimal. Sebenarnya jurusan manajemen informatika sudah memiliki portal web yang berisikan jurnal-jurnal elektronik, tapi pemanfaatannya belum optimal karena masih ada beberapa fitur yang belum jalan. Kemudian dari 4 masalah tadi dilakukan penapisan isu menggunakan metode APKL dan didapatlah hasil yang menunjukkan bahwa hanya ada 3 isu yang akan dibahas atau yang hanya 3 isu yang akan dilakukan rankingan di sini. Jadi isu terkait pemanfaatan pengelolaan sistem jurnal dinilai tidak memenuhi kriteria problematik.
Selanjutnya, dari 3 kriteria tersebut dilakukan analisis isu berdasarkan metode urgensi, seriousness, dan growth atau USG dengan hasil yang menunjukkan bahwa belum optimalnya media pembelajaran pada mata kuliah praktikum desain dan pemrograman web itu menduduki peringkat yang pertama dengan nilai 15. Oleh sebab itu, pada laporan rancangan aktualisasi ini yang akan lebih banyak dibahas atau yang akan dicarikan isu penyelesaiannya adalah terkait masalah belum optimalnya media pembelajaran pada mata kuliah praktikum desain dan pemrograman web. Oke, selanjutnya terkait gagasan pemecahan isu. Jadi, setelah menentukan isu prioritas, yaitu belum optimalnya media pembelajaran pada mata kuliah praktikum desain dan pemrograman web, di sini kita melakukan analisis fishbone untuk menentukan akar-akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya permasalahan belum optimalnya media pembelajaran. Jadi di sini melalui hasil observasi diperoleh 5 akar masalah yang dikategorikan ke dalam 4 faktor, yaitu yang pertama proses. Terkait proses ini akar masalahnya adalah belum ada standar atau kebijakan khusus terkait media pembelajaran. Kalau dari sisi produk itu belum dikembangkan video pembelajaran, dari sisi manusianya minimnya pelatihan mengenai pemanfaatan multimedia, kemudian juga minimnya interaksi yang terjadi selama perkuliahan. Kalau dari sisi environment, fasilitas kampus yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Akar masalah yang akan diberikan isu penyelesaian yaitu terkait belum dikembangkannya video pembelajaran. Lanjut ke daftar kegiatan. Jadi ada 6 kegiatan yang dilakukan untuk membuat video pembelajaran. Yang pertama, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan aktualisasi. Yang kedua, review media pembelajaran yang digunakan pada saat pembelajaran. Dan yang ketiga, melakukan pelaporan penyusunan draft video yang akan dijadikan sebagai media pembelajaran praktikum desain dan pemrograman web. Yang keempat, melakukan perancangan draft media pembelajaran berupa video pembelajaran praktikum desain dan pemrograman web. Yang kelima, melakukan evaluasi akhir draft video pembelajaran praktikum desain dan pemrograman web. Dan yang terakhir yaitu melakukan tahap finalisasi. Baik, untuk dampak isu, ada 3 pihak yang mendapatkan dampak positif dari penyelesaian isu ini. Yang pertama, bagi individu, bagi dosen, yaitu untuk meningkatkan kompetensi dalam pemanfaatan media pembelajaran berupa video dan mempermudah dalam penyampaian materi pembelajaran. Bagi mahasiswa, mereka memiliki alternatif media pembelajaran yang dapat diakses secara lebih fleksibel, meningkatkan motivasi belajar, dan meningkatkan kompetensi mahasiswa. Bagi unit kerja, meningkatkan penilaian Politeknik Negeri Sriwijaya karena memiliki mahasiswa yang kompeten dan memiliki dosen yang adaptif terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, dan bagi masyarakat dapat dimanfaatkan publik melalui media sosial dan situs lainnya sehingga masyarakat di luar organisasi dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan desain dan praktikum pemrograman web. Selanjutnya, untuk kegiatan aktualisasi, kegiatan pertama akan dilakukan pada tanggal 22 Juli sampai dengan 25 Juli 2022. Kegiatan kedua akan dilakukan pada tanggal 26 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022. Kegiatan ketiga akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 3 Agustus 2022. Kegiatan keempat akan dilakukan pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 18 Agustus 2022. Kegiatan yang kelima akan dilakukan pada tanggal 19 Agustus sampai 23 Agustus 2022. Dan kegiatan terakhir akan dilakukan pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2022. Penjelasan yang terakhir yaitu terkait identifikasi kendala dan rencana antisipasi. Ada 3 kendala. Yang pertama, adanya kegiatan lain yang dilakukan oleh Kepala Program Studi D4 Manajemen Informatika selaku mentor. Rencana antisipasinya melakukan koordinasi di sela-sela kesibukan dan menentukan jadwal yang tidak mengganggu kegiatan kepala program studi baik untuk tatap muka maupun diskusi secara online. Yang kedua, kegiatan lain yang harus dilakukan oleh penulis, rencana antisipasi, koordinasi dengan rekan sejawat untuk saling backup dan saling support. Dan yang ketiga, penggunaan teknologi atau aplikasi baru. Rencana antisipasinya berlatih menggunakan teknologi atau aplikasi baru.
Baik demikian pemaparan saya terkait laporan aktualisasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.